Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sholli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi wa hirana wa tiran wa tahsyuruna min ibadika sholihin fi dunyana wa akhirana wa ala alihi wasallam amma ba'du. Para pemirsa NU Kamal Official, berjumpa lagi dengan kami di podcast Ramadan bersama keluarga besar Majelis Wakil Jabatan Nahdlatul Ulama Kecamatan Kamal. Dan pada hari ini kita akan bincang-bincang santai dengan beliau Kiai Ahmad Rasyidi MPDI. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau ngaji santai ini. Alhamdulillah. Ini mengajak warga Nahdiyin wa Nahdiyat ini di bulan Ramadan. Kita mau ya ngaji untuk menambah ilmu kita terkait tentang iman, Islam dan juga ihsan. Mohon tausiahnya kepada Kiai terkait iman, Islam dan juga ihsan ini bagaimana ya, biar kita semua warga Nahdliyin wa Nahdiyat ini juga bisa lebih mendalami ya terkait keimanan, keteguhan Islam kita dan juga berperilaku ihsan. Silahkan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasra abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ba'du, hadratul mukarramin wal mukarramin, para alim, para ulama, dan seluruh pendengar official NU Kamal Official. NU Kamal Official. Para masyayikh yang dalam hal ini saya belum bisa menyebutkan satu persatu, wabil khas ini masyayikh kita yang subhanallah, ketua Tamfidiyah MCNU Kamal, subhanallah, Kiai Abdul Rasyid, subhanallah, alhamdulillah, dan juga mustami'at Nahdiyin Nahdiyat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan limpahan rahmat beserta hidayahnya kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbakti, mengabdi dan melaksanakan satu perintahnya Allah, yaitu puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah sampai di hari ke-18. Insyaallah semoga esok lusa 19 dan sempurnalah. Amin amin. Sampai akhir Ramadan. Amin. Dan kedua kalinya salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Dan insyaallah tiada yang dapat kita andalkan di akhirat, di esok kelak, di hari kiamat, cuma hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu selalulah kita bertawassul kepada Nabi Muhammad, baik yang pertama melalui kita memperbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan selalu kita istiqomah. Itulah yang harus kita perjuangkan, harus bermujahadah. Para mustami'at dan juga para nahdiyin nahdiyat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini
yang saya dengan tema yaitu Islam, Iman, Ihsan. Jadi kita harus sempurna apabila kita bisa mengamalkan yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Islam sudah kita bisa ketahui bersama. Apa itu Islam? Islam itu menurut istilah adalah segala perintahnya Allah, segala larangannya Allah, dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW, itulah Islam. Dan kalau dari segi lugat, aslama yuslimu islaman. Jadi aslama memasrahkan diri, pasrah. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrah kepada ajaran Allah dan pasrah kepada perintahnya Allah. Sesuai dengan firman-Nya Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Nah, kecuali hanya untuk beribadah. Para nahdiyin, nahdiyat, mustamin, mustamiyat rahimahumullah. Jadi beribadah dalam hal ini saya ngaji di pondok pesantren saya, pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan. Di situ habis maghrib ngaji bareng dengan Kiai Haji Muhammad Samsul Arifin almarhum. Beliau membaca dan mengajari saya. Di situ dalam kitab tafsir Jalalain di Syaihil Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Di situ ada penjelasan, ada penafsiran. Menurut Al-Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah itu illa liya'budun ay liya'rifun. Jadi kita beribadah kepada Allah itu dengan penafsiran kita harus kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah. Siapa itu Allah? Itulah. Siapa itu Allah? Allah adalah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan kesempurnaan kepada kita, yang memberikan nikmat, yang memberikan kebahagiaan. Semuanya itu adalah Allah. Terwujud dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha itu kalimat nafi. Semuanya tidak ada yang bisa memberikan sempurna kita, yang bisa menciptakan kita, yang bisa memuliakan kita, menguntungkan kita, menyelamatkan kita, membahagiakan kita, membuat kita bisa beraktivitas. Itu hanyalah Allah, tiada yang lain. La haula wala quwwata illa billah. Para muslimin muslimat dan juga para nahdiyin nahdiyat rahimahullah. Jadi kita pasrah kepada Allah dan sempurnalah dengan Islam, segala apa ajaran dari Nabi Muhammad SAW dengan perintahnya Allah, yang itu dikemas arkanul Islami khamsatun. Nah ini Rasid ini yang tentang sulam safinah gitu, subhanallah. Beliau insyaallah tiap hari sudah ada itu, sudah subhanallah. Jadi Islam, rukun-rukun Islam itu ada 5. Jadi bunyan Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah. Jadi kita bersyahadat mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, kita laksanakan sholat yang 5 waktu. Yang ketiga, kita berzakat. Yang keempat, berpuasa. Dan yang kelima, melaksanakan ibadah haji. 5 amalan ini adalah perintah Allah dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita akan bisa mengerjakan, mengamalkan yang 5 dengan sempurna. Haruslah kita tempuh kepada yang nomor 2. Apa bagian yang nomor 2? Itu bagian iman. Kalau kita tidak punya iman, maka yang 5 ini cuman bisa kita hanya formalitas. Bisanya hanya di bibir saja, syahadat di bibir gitu. Terus sholatnya kita ya cuman hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu hanya waktunya sholat duhur, sholat asar, ya. Seperti itu. Apabila sudah maghrib, waktunya berbuka, bukan waktunya untuk sholat, seperti itu. Nauzubillah, semoga usikum binafsi bitaqwa.
Semoga saya dan juga para mustami-mustamiat, nahdien, nahdiyat, semoga bisa mengamalkan Islam dengan sempurna, tapi bisa diamalkan Islam dengan sempurna, dia harus melalui yang nomor 2, iman. Bagaimana iman? Iman ini dalam segi lughat adalah percaya. Kita harus percaya. Percaya bagaimana? Itu perintahnya Allah. Ini adalah sunnah Nabi. Itu adalah ajaran daripada Islam, seperti itu. Dan yang paling harus kita pahami, iman menurut istilah. Bagaimana iman menurut istilah? Kalau Kirosid ini sudah paham, tapi ini sebagai informasi ya. Sama-sama ini sangat. Iya. Informasi bagaimana iman itu adalah pengertiannya menurut istilah iqrarun bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalun bil arkan. Kita mengucapkan dengan lisan. Setelah itu kita harus wa tasdiqum bil qalbi, dan membenarkan dalam hati kita. Adalah pose kedua, tahap kedua, dan yang ketiga inilah yang paling sulit, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan apa segala perintah-perintahnya. Inilah yang sulit bagi para nahdien nahdiyat rahimakumullah. Dan setelah itu untuk kembali kita harus menjaga iman kita dan harus lebih meningkatkan iman kita. Ini harus kita ya, Islam bisa sempurna, iman bisa sempurna. Tahap yang paling terakhir itu harus melalui proses yang tahapan 3, bagian ketiga. Apa tahapan yang ketiga? Yaitu adalah ihsan. Bagaimana ihsan? Definisi daripada ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita menyembah kepada Allah, maka harus dalam hati kita seolah-olah kita melihat Allah, seolah-olah. Kalau bisa langsung kita ru'yatullah. Nah, ma'rifatullah. Sulit ini. Akhirnya seolah-olah kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka di sini definisinya sangat tahu. Kita itu adalah awam. Untuk tahu kepada Allah, kita bisa melihat Allah. Oh, bagaimana caranya? Banyak dosa yang kita perbuat, subhanallah. Akhirnya bagaimana? Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila tidak bisa melihat Allah, maka sadarilah dalam hati kita bahwasannya Allah melihat kita, Allah memantau kita, Allah selalu mengevaluasi kita, dan selalu bagaimana mengkoreksi diri kita. Itulah akhirnya para nahdin dan juga para nahdiyat, muslimin rahimakumullah, Islam akan sempurna, iman akan sempurna apabila kita dalam beribadah bisa melihat Allah, dan apabila kita tidak mampu, Allah dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali, apabila hal tersebut, maka kita perlu tauhid, iman yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat, sebagian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga ada hikmahnya. Apabila ada sesuatu yang keliru, itu dari kebodohan saya, dan apabila ada yang benar, itu adalah barokah dan juga dari para guru, para kiai. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat luar biasa sekali, sangat ya mudah dipahami ya. Kalau misalkan yang waktu pas ngaji itu gimana gimana itu terus ihsan itu ini mungkin misalkan seperti yang jenengan itu disampaikan, misalkan orang itu ya yang awam ya seperti saya dan kawan-kawan ini, misalkan pokoknya apa aja kalau nggak sekali ya, yang penting saya sholat rukunnya sudah benar, tapi los itu karena ya mungkin karena terpaksa, mungkin karena malu atau gimana, pokoknya apa jeng gitu ya. Ini gimana untuk menumbuhkan keimanan itu gimana? Ya, subhanallah. Memang ya itulah Kirosid, subhanallah. Itu semua tidak semua insan
pasti sama gitu. Baik yang berilmu ataupun tidak berilmu, baik ustadz ataupun talamidat, semuanya seperti itulah. Namanya al-insan mahlul khotok, siapapun saja itu, tidak ada golongan apapun di situ. Maka ya itulah, kita harus bermujahadah bagaimana dalam hal ini, ya prosesnya dengan ihsan. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka berusaha kita dipantau oleh Allah, kita selalu dilihat oleh Allah, kita selalu di cross check oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha semaksimal mungkin. Nah, itulah. Nah, bagaimana untuk berusaha semaksimal mungkin? Dari hal ini saya pribadi, saya pernah sudah komunikasi, terus ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan. Ada yang kemarin itu beliau itu kuliah sampai magister hadis itu. Oh, Apa itu? MTHI begitu. Iya mungkin. Oh benar. Teologi Islam. Iya. Beliau tuh mengajar di SMK Farmasi. SMK Farmasi. Jadi saya dari awal masih menemukan satu dalil tentang iman. Bagaimana kita tauhid kepada Allah yang benar. Untuk meningkatkan keimanan kepada Allah yang benar, kita harus tahu kepada Allah yang benar, harus mengerti Allah, harus kenal kepada Allah. Itu hanya saya pernah dalam satu hadis menemukan satu hadis yang itu mengacu kepada tauhid kepada Allah. Mungkin Rosid sudah paham dalam hal itu. Jadi saya belum bisa memahami asbabul wurudnya. Yang mana dalam hadis itu adalah jadidu imanah. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah. Jadi jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Maka pada waktu itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Dan bagaimana kami untuk memperbaharui iman-iman kami ya Allah, mempertahankan iman kami, meningkatkan iman kami? Maka Rasulullah bersabda, aksiru min qauli la ilaha illallah. Maka perbanyaklah kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini warga yang saya bingungkan dari dulu sampai sekarang. Saya bertanya, min qauli la ilaha illallah, dari matangnya hadis tersebut, min qauli, dari qaul ini saya ketemu sama teman-teman, sama rekan-rekan. Menurut teman-teman, min qauli la ilaha illallah, dari berzikir la ilaha illallah, ai bizikri la ilaha illallah. Ini seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita. Banyak pikiran, amanah, terus bapak yang guru-guru kita ngajak kotoriko dan sebagainya. Ya seperti itu Pak Kiai. Kalau misalnya dari torekot untuk mengajak berzikir, itu memang perlu orang-orang yang khusus, orang-orang yang sudah dia mau bermujahadah melalui zikirnya. Lah, penafsiran yang kedua, penafsiran yang atas kebodohan, wallahu a'lam bishawab, itu min qauli. Yang pertama ai bizikri la ilaha illallah, yang kedua wallahu a'lam bishawab ai min kalami la ilaha illallah, mengucapkan. Benar. Sanatnya qaul, mengucapkan. Jadi kalau misalnya wallahu a'lam sama orang, kalau misalnya sekarang kita bidzikri la ilaha illallah, afdhalul dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi banyak, terutama pribadi saya, sering mengabaikan adzan, sering mengabaikan sholat, walaupun sudah diperintahkan. Sholat yang bagus itu adalah sholat yang di awal waktu itu. Tapi kadang-kadang sudah ngefek benar-benar. Kadang-kadang apalagi di bulan Ramadan, subhanallah, isaknya kadang-kadang kita berjamaahnya ngikut tarawih Untuk ada tarawih gitu, subhanallah. Jadi wallahualam Pak Kiai, itu sebelumnya saya sudah pernah komunikasi lewat telepon
itu di acara Semanis Kurma di RRI Kabupaten Sumeneb dengan Kiai Haji Bahrul Widat. Saya tuh apa hubungannya dengan firman-Nya Allah? Jadi itu imanaku mau kaifa gitu imana insyaallah suruh min qauli la ilaha illallah. Qaul la ilaha illallah dalam hadis tersebut apakah ada kolerasi ada hubungan? Oh ya, Berkolaborasi Ya. ya. Korelasi. Berkorelasi dengan firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Lah ini wa qulu qawlan sadida itu menurut insyaallah Abdullah bin Ibn Abbas kalau beliau qulu qawlan sadida itu perkataan yang benar. Apa perkataan yang benar? La ilaha illallah. Begitu penafsiran beliau. Jadi perkataan gitu, bukan zikir. Soalnya kalau berzikir faktanya untuk mensupport, meningkatkan iman itu cuman bertahap. Ya, kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, arti daripada la ilaha illallah, mafhum daripada la ilaha illallah, fa insyaallah memotivasi di iman kita untuk lebih meningkat. Bagaimana menurut antum gitu? Oh, saya manut ya ini ya. Saya cuma ya ini kerja ngaji ya. Juga seperti yang dengan sampaikan ya. Jadi teman-teman yang awam warga nanti pernah lihat gitu yang ibadahnya hanya di mulut saja, hanya di dohir saja. Nah ini untuk meningkatkan kualitas kadar ibadah kita, terutama di bulan puasa. Jadi ya ini salah satunya dengan memperbanyak berzikir kepada Allah ya. Ya seperti yang disampaikan oleh Kiai Rosyidi tadi ya, dengan mingkau kita idah illallah ya, dengan berzikir dan juga mengucapkan ya. Nah, ini saya juga kan sama Kiai kan juga punya coba idah dulu tidak idah. Apalagi kalau yang pagi Fahri ya, terus kan ya lagi ya juga terus ya pemandang lagi aja maksud itu kan memang ahli torikoh semua. Iya ya. Kalau sholawatan itu dihitung dah itu ribuan ternyata. Ya. Dan insyaallah insyaallah sampean sudah banyak rekan-rekannya, orang yang sudah alamah begitu. Jadi untuk selanjutnya mungkin juga sebagai PR ke saya dan juga perlu juga dari sampean, dari antum, asbabul wurudnya jadidu imanakum, bagaimana kita harus bisa mengartikan qauli la ilaha illallah sesuai dengan mafhum apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Dan untuk pribadi saya belum masih menemukan dalil untuk iman. Hanya satu itu. Jadi itu satu toh. Jadi itu satu toh. Pernah saya itu ngantarkan ponakan sepupu mondok di pesantren, kalau nggak keliru Al-Ittihad Sampang. Ketemu sama kiainya, bagaimana kiai dalam pemahaman sampean dalam masalah jadi itu gimana, aku nggak tanya jadi itu gimana Rasulullah. Beliau juga menyampaikan bahwasannya mafhumnya ada satu sahabat dipanggil Rasulullah Ta'ala gitu. Jadi kita duduk bersama itu bisa membangun iman. Belajar bersama, bikin halakoh bisa membangun iman. Tapi saya itu masih belum panjang lebar dengan beliau. Jadi insya Allah dalam hal ini betullah kita saling ta'lim wa ta'alum. Begitulah. Insya Allah
Mungkin semoga ada manfaat di belakang. Amin, amin. Terima kasih Kiai. Nah, ini meskipun pertemuan singkat, itu luar biasa Kiai. Nah, ilmunya dari penjenengan, semoga bermanfaat. Amin. Ya. Allah. Nah, sekali lagi keislaman kita akan sempurna dengan keimanan yang baik, dan juga disempurnakan lagi dengan berlaku ihsan. Amin. Amin. Semoga kita bisa mengamalkan ibadah-ibadah kita, baik ibadah wajib maupun yang sunnah, kita dengan penuh keimanan dan juga keihsanan. Terima kasih Kiai. Ya. Sampai ketemu lagi di podcast Ramadan Keluarga Besar Majelis Wagen Cabang Nahdlatul Ulama. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.